Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Takhadhu dinahum la'iba wa lahwa, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan dan senda gurau. Ya gharrathumul hayatud dunya, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam akibat perbuatan mereka sendiri, sehingga tidak akan ada baginya pelindung dan tidak juga ada yang beri syafaat selain Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima darinya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah yang telah ditahan di neraka jahanam akibat ulah perbuatan mereka. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Maka bagi mereka disediakan minuman dari air yang sangat panas mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ayat ini Allah jelaskan tentang untuk meninggalkan orang-orang yang membuat agama sebagai permainan dan senda gurau, yaitu tadi kita sebutkan ada orang-orang yang mereka sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menjadikan ayat-ayat sebagai ejekan, maka dilarang. Rasulullah SAW dilarang untuk duduk bersama mereka. Kalau Rasulullah lupa kemudian ingat, maka disuruh tinggalkan. Demikian juga Allah memerintahkan Nabi SAW, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Tinggalkanlah orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka mainan dan senda gurau. Apa maksudnya jadikan mainan dan senda gurau? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama bahwasanya yaitu orang-orang musyrikin Arab yang mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan senda gurau. Jadi ayat-ayat Allah dijadikan bahan mainan, senda gurau, bahan ejekan. Ini di antara pendapat. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya yaitu mereka menjadikan agama mereka seperti permainan, seperti memberi sajen kepada patung-patung, itu kayak mainan aja. Patung-patung dikasih sajen-sajen, kemudian patung-patung disembah, kemudian wa maka ana salatu indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Kalau mereka sedang salat atau beribadah di Ka'bah hanya sekedar tepuk-tepuk tangan dan siul-siulan, agama mereka seperti main-mainan. Sebagian juga ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan menjadikan agama seperti permainan dan senda gurau, yaitu bahwasanya mereka tidak beriman dengan hari akhirat, sehingga mereka bermain sepuas-puasnya karena menurut mereka hari akhirat tidak ada. Hari akhirat tidak ada, hari kebangkitan tidak ada, sehingga mereka jadikan agama hanyalah permainan. Dan ada yang berpendapat juga bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang menjadikan agama mereka adalah permainan, yang agama di sini maksudnya adalah hari Id mereka. Hari Id mereka rata-rata diisi dengan permainan dan senda gurau, hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan kemaksiatan. Lain halnya dengan hari Idnya kaum muslimin yang dibuka dengan ibadah, salat, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya inilah beberapa pendapat tentang makna menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka. Kenapa mereka demikian? Kata Allah, wa gharrathumul hayatud dunya. Karena kehidupan dunia telah memperdaya mereka. Ini menunjukkan motivasi mereka, orientasi kehidupan mereka hanyalah kehidupan dunia. Sehingga fokus mereka kepada dunia. Ini ciri-ciri orang kafir. Kesibukan mereka dunia, mencari kesenangan dunia, dari dunia ke dunia berikutnya, terus demikian. Dan kita dapati banyak orang kafir sekarang demikian. Ibadah mereka hanya sesekali, itu pun karena dunia dan seterusnya. Pikiran mereka hanya dunia, dunia dan dunia. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Allah mengatakan lagi, wa dzakir bihi antu basala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Ingatkan mereka karena mereka sibuk dengan dunia. Ingatkan mereka, jangan sampai masing-masing jiwa dari mereka tertahan. Itu bersalah maksudnya tertahan di neraka jahanam. Bima kasabat, gara-gara ulah perbuatan mereka. Akhirnya mereka tertahan di neraka jahanam.
yang kalau sudah mereka masuk neraka jahanam, laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', maka tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka tanpa izin Allah. Kemudian yang ketiga, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Kalau mereka menebus dengan tebusan apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika alladziina ubsilu bima kasabu. Mereka ini yang tertahan. Ubsilu maksudnya mereka tertahan di neraka jahanam akibat ulah perbuatan mereka. Jadi ini di antara peringatan Allah. Allah menyuruh Nabi untuk beri peringatan. Kasih tahu mereka itu seakan-akan mereka yang sibuk dengan dunia, yang tenggelam dengan dunia, yang bersenang-senang dengan dunia, yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Ingatkan mereka, suruh mereka ya untuk lihat Al-Qur'an, untuk dengar Al-Qur'an. Jangan sampai mereka menyesal, mereka tidak ingat dengan Al-Qur'an, akhirnya mereka tertahan di neraka jahanam. Nah, kalau mereka sudah masuk neraka jahanam, ada 3 sebab yang buat mereka bisa selamat. Ada penolong, atau ada memberi syafaat, atau ada tebusan. Ya. Sebagaimana di dunia, ya. Di dunia demikian, kalau orang sudah tertawan, maka bisa ditolong, bisa dikasih syafaat, atau ditebusan. Nah, kalau mereka sudah masuk dalam neraka jahanam, 3-3 ini tidak akan mereka dapatkan. Tidak ada yang tolong mereka. Siapa yang tolong mereka dalam neraka jahanam? Tidak ada. Siapa yang beri syafaat kepada mereka? Tidak ada yang beri syafaat. Allah tidak akan izinkan beri syafaat kepada orang musyrik, tidak mungkin. Yang ketiga, mereka tidak bisa menebus. Kalau mereka punya emas sebanyak bumi ini, ya, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan mereka. Ya, apalagi mereka tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Apa yang mereka miliki enggak ada. Dibangkitkan dalam kondisi kosongan. Semua harta yang mereka telah kumpulkan mereka tinggalkan. Tidak ada yang mereka miliki. Terus apa yang mereka mutu? Kalau mereka pun punya emas, law anna lahum fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kata Allah, orang-orang kafir itu kalau mereka punya emas sebesar bumi ini, bahkan 2 kali lipat, untuk menebus mereka di neraka jahanam tidak akan diterima, percuma. Tidak ada faedahnya, apalagi mereka tidak punya apa-apa di akhirat. Makanya Rasulullah suruh peringatkan, kasih peringatan kepada mereka ya Rasulullah, kasih peringatan. Berpaling dari mereka tapi kasih peringatan. Ya. Ini dalil bahwasanya berpaling bukan berarti dicuekin sama sekali, artinya berpaling tidak usah gubris perkataan mereka, tidak usah gubris ejekan mereka, tapi kasih peringatan. Wa dzakir bihi, beri peringatan kepada mereka agar mereka ditegakkan hujah dan mereka tidak menyesal pada hari kiamat. Kalau mereka sudah masuk dalam neraka jahanam, ulaika alladziina ubsilu bima kasabu, mereka ditahan dalam neraka jahanam akibat perbuatan mereka. Apa yang Allah berikan? Lahum syarabum min hamim. Mereka akan merasakan minuman yang sangat panas yang mencabik-cabik usus mereka, ya. Wa suqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diberi minum dengan air yang sangat panas dan mencabik-cabik usus mereka. Dari dalam mereka dibakar dengan air panas, dari luar wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Dari luar mereka diazab dengan api yang sangat panas. Jadi mereka merasakan panas luar dalam. Dari luar adzabun alim, dari dalam air yang sangat panas. Bima kanu yakfurun, akibat kekufuran yang mereka lakukan selama di dunia. Nah, di sini sebenarnya mengatakan kana atau kaun di sini bukan hanya sekedar menunjukkan akibat kekufuran dulu yang mereka lakukan, ya, karena asalnya kalau dikatakan kanu artinya pasti, yaitu mereka pernah melakukan. Tapi di sini kanu maksudnya tamakkun, yaitu mereka kufur dan berpegang teguh di atas kekufuran tersebut, ya. Bukan hanya sekedar masa lalu kekufuran yang mereka lakukan, tapi ketika di masa lalu mereka kufur mereka kokoh, sehingga akhirnya membuat mereka terjerumus dalam neraka jahanam. Perhatikan di sini ayat ini, yang paling sebab utama membuat mereka tidak beriman, apa kata Allah? Wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Banyak di antara orang kafir tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap Islam hanya menghalangi mereka menikmati dunia. Ya. Mereka menganggap Islam hanya mendatangkan kemunduran misalnya. Ya. Ya, mereka menganggap bahwasanya Islam hanya menghalangi mereka untuk membuat aturan-aturan misalnya. Ya. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Ya, hanya kehidupan dunia. Mereka anggap kalau dengan aturan Islam ekonomi tidak akan jalan. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidak mau. Kenapa? Wa gharratuhumul hayatud dunya. Karena perkara dunia sebenarnya. Mau dibungkus dengan berbagai macam pembicaraan, dengan berbagai macam dalih, ya, berbagai macam argumentasi, intinya sebenarnya duniawi. Kenapa tidak mau beriman dengan Al-Quran? Kenapa tidak mau menggunakan Al-Quran? Intinya dianggap Al-Quran itu hanyalah perkara
yang menghalangi mereka dari kebebasan untuk meraih dunia sebesar-besarnya, kepuasan syahwat sepuas-puasnya, kemajuan ekonomi semaju-majunya, ya. Dunia ini, agama ini hanya bikin penghalang. Hati-hati ikhwan, ya, hati-hati ikhwan. Inilah penyakitnya orang kafir dahulu. Kenapa mereka tidak mau beriman? Karena mereka kalau beriman dengan hari akhirat repot. Zina enggak boleh, sementara mereka suka berzina. Minum khamar enggak boleh, sementara mereka suka minum khamar. Ya. Terus bagaimana? Ya mereka enggak mau dibangkitkan. Mereka enggak mau dibangkitkan. Sehingga ya enggak ada tuh hari kebangkitan. Sama sebagian orang di zaman sekarang, orang kafir atau orang munafik begitu. Enggak mau. Wa gharratuhumul hayatud dunya, karena dunia pertimbangannya murni duniawi, murni ekonomi, murni syahwat, murni duniawi. Sehingga dicampakkanlah Al-Qur'an, dicampakkanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka nanti khawatir akan terhalang di sana di neraka Jahannam. Ketika sudah terhalang, maka tadi saya katakan 3 faktor yang buat mereka selamat semua tidak bisa. Tidak ada penyelamat wali yang menyelamatkan, tidak ada pemberi syafaat, syafaat tidak akan diizinkan kepada orang musyrik. Dan tidak ada tebusan. Apa yang mereka tebus, duit yang mereka kumpulkan selama ini, hasil ekonomi yang banyak, ya, aset yang begitu banyak. Wa khawaltum, ya, tawaraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian meninggalkan semua nikmat yang pernah kami berikan di dunia, kalian tinggalkan ketika meninggal dunia. Tidak ada yang dibawa. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke 71 ya. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah kita akan menyeru kepada selain Allah, itu berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita, ya. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Kemudian kita akan kembali ke belakang, kafir kembali setelah Allah beri hidayah kepada kami. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayran. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Perumpamaan orang yang seperti ini adalah seperti orang yang disesatkan oleh setan di tengah bumi atau di tengah padang pasir, ya. Sementara dia punya kawan-kawan yang menyerunya, memanggilnya, ayo kemari, jangan ikut setan, ikutilah kami. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kami diperintahkan, ya, agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, ketika Nabi berdakwah, ada gerakan dari orang-orang musyrikin Quraisy yang mengajak orang-orang sudah masuk Islam untuk murtad kembali dengan berbagai macam godaan-godaan mereka, rayuan-rayuan mereka. Ya, mereka datang kepada sebagian kaum muslimin. Ada anak yang menyuruh kepada bapaknya agar murtad kembali. Ada ibu yang menyuruh kepada anaknya untuk murtad kembali dengan berbagai macam metode. Ya, seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dirayu oleh ibunya untuk kembali murtad. Ya. Dia mengatakan, anakku, kembalilah kau murtad. Kalau kau tidak murtad, aku akan mogok makan sampai mati bunuh diri. Kalau aku sudah mati, orang-orang akan memanggilmu dengan ya qatila ummihi, wahai pembunuh ibunya. Mau enggak kau dicela sama kaummu? Ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, perang mental dengan ibunya dan dia menang, ya. Dan dia menang. Tapi intinya maksud saya ada gerakan yang menyuruh orang-orang untuk murtad kembali. Maka Allah menyuruh untuk membantah mereka dengan berkata, Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Katakanlah kepada mereka, apakah kami disuruh kembali untuk berdoa kepada selain Allah? Siapa yang selain Allah? Nabi Isa, apalagi batu, pohon, kuburan, ya. Kita mau disuruh meninggalkan Allah kemudian menyembah ini semua. Ma la yanfa'una wa la yadhurruna, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Wa nuraddu ala aqabina, kemudian kita kembali lagi kepada kekufuran ba'da idh hadana Allah, setelah Allah beri petunjuk kepada kami. Enggak mungkin kita seperti itu, enggak mau. Perumpamaan orang yang seperti ini sudah dapat hidayah kemudian mundur kembali, murtad kembali, kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi hayran lahu. Seperti perumpamaan orang yang berjalan dengan teman-temannya di tengah padang pasir. Mereka berjalan di tengah padang pasir, berjalan menuju satu tujuan, tiba-tiba ada setan-setan yang mengambil dia, satu orang ini diambil.
dirayu oleh setan dan dia ikut setan tersebut mundur. Lahu ashabun yad'unahu, teman-temannya yang satu musafir sama dia pada teriak, "Kemari, kemari, kemana kau pergi?" Ya. Sementara setan dengan rayuannya mengajak dia. Akhirnya dia hayran, dia bingung, bimbang. Semuanya mengemukakan argumentasinya. Teman-temannya yang beriman, yang tadi bersafar dengan dia, ayo kemari, jangan di sana. Di setan bilang, oh di sini jalan lebih bagus. Terus bimbang ya. Dan itulah orang kalau sudah dapat hidayah, kemudian ikut setan, dia seperti orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah jalan yang benar. Jangan ikut jalan-jalan setan. Kembali lagi sudah jalan jauh malah mundur lagi ya. Wa umirna linuslima rabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk tunduk kepada Rabbul alamin. Jadi ikhwan, bahwasanya gerakan-gerakan untuk mengembalikan kaum muslimin murtad ada ya. Orang-orang sudah masuk Islam ya. Makanya ada namanya kafirisasi ya, kafirisasi atau seperti itulah ya. Orang-orang berusaha mengeluarkan kaum muslimin dari hidayah menuju kepada kekufuran, dari menyembah kepada pencipta alam semesta kepada penyembahan terhadap makhluk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, kami diperintahkan untuk tunduk kepada Rabbul alamin. Wa an aqimus salata wattaquh, hendaknya menegakkan salat dan bertakwa kepadanya. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Ini yang berhak disembah. Ini yang berhak disembah, yang menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Yang kalian sembah itu batu, nyiptain apa? Ya. Nabi Isa pernah ciptain apa? Coba biar sejarah nyiptain apa? Ya. Menciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan pohon, enggak ada. Ya. Ciptain apa? Ya, kenapa disembah? Ya. Patung-patung yang kalian bikin, yang kalian pahat, yang kalian sembah, pernah ciptakan apa? Yang kalian yang bikin dia gimana? Dia diciptakan oleh kalian, gimana mau menciptakan alam semesta? Yang berhak disembah itu wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Allah menciptakan langit, ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan kebatilan. Kami ciptakan ada tujuannya. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi apa di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Itu ada tujuannya, bukan sia-sia, bukan hanya main-main, hanya tanpa tujuan. Semuanya ada tujuannya. Ya. Allah ciptakan alam semesta dengan ada tujuannya. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sungguhnya hari kiamat akan tiba, akan ada hari pertanggungjawaban. Ya. Allah ciptakan alam semesta untuk kita diuji. Wa yauma yaqulu kun fayakun, pada hari kebangkitan tersebut Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Qauluhul haq, perkataan Allah adalah benar. Pada hari tersebut Allah tinggal bilang kun, hak, jadi maka terjadilah hari kiamat. Bumi akan hancur, kemudian ada lagi hari kebangkitan dengan kun fayakun. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, maka hanya milik Allah lah segala kerajaan ketika ditiupkan sangkakala. Ditiupkan as-sur di sini maksudnya sangkakala. Ya, seperti korn, seperti tanduk yang ditiup ya. Karena sebagian ulama ada yang menafsirkan as-sur jamak dari surah, jamak dari bentuk, maksudnya hari tersebut ketika Allah membangkitkan manusia, Allah tiup ruh satu persatu ya kepada jasad-jasad yang sudah ada. Tapi yang pendapat yang benar bukan begitu. Ini maksudnya wa yauma yunfakhu fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, itu ditiupkan sangkakala, sur maksudnya sangkakala, bukan jamak dari surah. Ya. Ketika itu terjadi hari kiamat dan ditiup sangkakala lagi, kemudian dibangkitkan manusia. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana dan dia maha mengetahui segala sesuatu dengan detail ya. Jadi ini adalah ayat bantahan kepada orang-orang yang mengajak orang-orang Islam untuk murtad ya. Ya. Untuk murtad, untuk berubah menjadi agama musyrikin, maka dibantah. Bantahnya tadi mudah. Kamu suruh kami nyembah makhluk, yang berhak disembah yang menciptakan alam semesta, bukan yang makhluk. Ya, bukan nabi, bukan wali, apalagi mayat yang enggak bisa apa-apa, bukan jin, ya.
bukan pohon, bukan batu, yang berhak disembah adalah pencipta alam semesta. Yang ketika Allah ingin menghancurkan alam tersebut, cuma mengatakan kun fayakun. Dan kalau Allah ingin bangkitkan manusia, cuma mengatakan kun fayakun. Mudah bagi Allah. Itu yang berhak disembah. Bukan orang yang disembah, sementara dia kelaparan, dia cari makanan, nggak dapat-dapat. Ya, itu mau disembah. Ya. Bukan yang disembah, yang dia mati, mau masuk kuburannya nggak bisa, harus diangkat baru dimasukin, disembah. Bukan yang mau disembah, batu yang kita pahat dulu baru disembah, jadi Tuhan mantap baru kita sembah. Ini gimana sih? Yang disembah itu yang tadi, yang menciptakan alam semesta, yang kalau ingin menghancurkan bumi dan langit cuma mengatakan kun fayakun, yang ingin membangkitkan manusia kembali cuma kun fayakun, itu yang berhak disembah. Qauluhul haq, yang perkataannya benar pasti terjadi. Yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini insyaallah kita akan selesaikan kisah Nabi Ibrahim ya. Cukup panjang ya. Kita akan sampaikan dengan singkat mulai ayat ke-74 ya. Ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha." Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhanmu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Sepertinya ini dakwah Ibrahim bukan yang pertama kali. Karena dalam surat Maryam, Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan. Ini mungkin sudah tahapan-tahapan yang berikutnya. Ya. Seperti dalam surat Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, ya inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Dan sebenarnya Allah sebut dalam surat Maryam, dia mengatakan wahai ayahanda, kenapa kau menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa beri pertolongan sama sekali kepada engkau? Wahai ayahanda, aku punya ilmu. Inni qad ja'ani minal ilmi alam ya'tika fattabi'ni. Aku punya ilmu yang kau tidak punya. Aku akan tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahanda, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Jangan kau sembah syaitan. Syaitan adalah pembangkang kepada Allah. Ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Sungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab ya dari Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadi pengikut syaitan. Di situ ayahnya Ibrahim kemudian marah. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Wahjurni mali. Kalau tidak berhenti aku akan rajam kau, pergilah engkau. Di situ Ibrahim masih menggunakan ya abati, tapi ketika sepertinya berulang-ulang ayahnya tidak menerima, maka Ibrahim mungkin agak naik tegurannya lebih keras lagi ya. Karena masalahnya kalau terlambat ayahnya akan dalam kondisi musyrik. Dalam ayat ini agak keras ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah." Agak tegas ini. Ya, apakah kau menjadikan patung-patung itu menjadi tuhan-tuhan, patung-patung yang kau pahat? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat kau dan kaummu di atas kesesatan yang nyata. Agak tegas ini. Ya, agak tegas. Ya. Dan ini dalil bahwasanya ayahnya Ibrahim Azar, ya ada yang mengatakan namanya Tarah, ya. Intinya ada yang mengatakan Tarah, Azar adalah lakopnya, ada sebaliknya namanya Azar, Tarah adalah lakopnya. Intinya bapaknya kafir. Intinya bapaknya Ibrahim adalah kafir. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwasanya seorang nabi tidak disyaratkan bahwasanya atasnya harus suci, harus muslim, enggak harus. Seorang nabi tidak harus atasnya muslim, tidak harus di bawahnya muslim. Tidak harus demikian. Ya. Di antara bukti bahwasanya seorang nabi atasnya tidak harus muslim adalah Ibrahim, bapaknya kafir. Bapaknya kafir ya. Di antara dalil bahwasanya seorang nabi anaknya tidak harus muslim, contohnya adalah Nabi Nuh, anaknya kafir. Ya. Tidak dalil bahwasanya seorang nabi tidak mesti keturunannya selalu baik. Di antaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari Bani Israel. Lihat keturunan Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel, tidak semuanya beriman. Sekarang banyak jadi penjahat, jadi Yahudi. Banyak yang paling anti kepada orang Islam.
yang sangat kafir kepada Al-Qur'an dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan Nabi tapi jahat ya. Bahkan sejak dahulu mereka demikian. Bahkan mereka membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, ya. Demikian juga di antara keturunan Nabi Ismail adalah Quraisy. Quraisy semua keturunan Nabi Ismail dan tidak semua Quraisy bahwasanya tidak semua Quraisy adalah muslim. Abu Jahal, Abu Lahab juga musyrik. Ini saya perlu ingatkan ya. Karena Ar-Razi dalam tafsirnya mengingatkan akan hal ini. Di antara syubhatnya orang Syiah, mereka menganggap bahwasanya seorang nabi itu atas bawahnya harus suci ya. Jadi Syiah mengatakan nabi itu usulnya dan furuknya, usulnya maksudnya ayah, kakek dan seterusnya harus suci. Harus Islam, maksudnya harus orang suci juga. Kemudian furuknya, keturunannya juga harus suci. Ini pernyataan orang Syiah sebagaimana dinukil oleh Ar-Razi ya. Bantahannya mudah ya. Bahwasanya usulnya harus suci ini dibantah dengan bantahannya siapa? Ayahnya Ibrahim. Ayahnya Ibrahim kafir. Dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi jelas. Ya. Kemudian kalau furuknya keturunan Nabi harus juga suci, dibantahannya apa? Bantahannya banyak ya. Di antaranya ya, Nabi Nuh anaknya kafir. Kemudian di antaranya Nabi Yakub atau Israel anaknya banyak yang bajingan. Yang kafir. Yahudi maksudnya. Sama, Nabi Ismail keturunannya adalah Quraisy. Di antara Quraisy ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu dan lain-lainnya. Ya. Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Banyak banget ya Quraisy. Kemudian Umayyah bin Khalaf, banyak sekali ya. Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf dan lain-lain. Taib. Ini bantahan ya, bahwasanya tidak semua yang namanya bapaknya Nabi pasti suci, demikian juga tidak semua anaknya suci. Nah, mereka orang-orang Syiah berusaha untuk mentakwil. Kata mereka yang kafir itu bukan bapaknya Ibrahim. Yang kafir itu omnya katanya. Omnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Nanti anaknya Nuh entah dibilang apa, ponakannya kali, bukan bukan anaknya. Padahal dalilnya jelas. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya ya, pada bapaknya Azar. Kemudian dalam hadis juga ketika pada hari kiamat dia mengatakan ayu khizy ya Allah, apa kehinaan dengan apa namanya abil abad, bapakku seperti ini ya. Kemudian Allah rubah bapaknya menjadi seperti hewan yang berlumuran dengan kotoran, akhirnya dilemparkan di neraka jahanam ya. Ya, tapi kemudian juga masalah keturunan juga demikian, banyak nabi yang anak-anaknya kafir seperti Nabi Yakub, Yahudi banyak yang kafir sampai sekarang. Nabi Ismail keturunannya Quraisy, Quraisy juga banyak yang kafir. Jadi tidak ada namanya nabi itu bapaknya pasti suci, anaknya pasti suci, enggak ada. Tinggal lihat dalilnya ya, tinggal lihat dalilnya ya. Tinggal lihat dalilnya. Karena ada sebagian yang berusaha mengislamkan semua usul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu tidak harus demikian. Sebenarnya kita lihat juga sekarang bahwasanya keturunan Nabi pun bermacam-macam ya. Ada yang berpemahaman Syiah,
ada yang ahlu sunnah, ada yang sufi ngawur, ada yang pelaku maksiat, ada yang orang-orang soleh, berbagai macam. Kemudian tidak harus bahwasanya semua harus suci. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara, atattakhidhu asnaman aliha." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya, apakah engkau menjadikan patung-patung sebagai tuhan-tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya, sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kondisi yang nyata. Allah menyebutkan kisah ini sebagai bantahan kepada orang musyrikin. Orang musyrikin mengajak orang-orang Islam untuk murtad. Abu Jahal dan teman-temannya berusaha keras memberi rayuan-rayuan agar orang-orang bisa murtad. Karena kalau ada yang murtad dari pengikut Nabi SAW, mereka bangga. Ada yang berhasil murtad, ya, berhasil murtad. Begitu rayuan-rayuan semuanya, rayuan-rayuan, tapi tidak berhasil. Maka di antara bantahan kepada mereka, Allah menceritakan tentang sosok Ibrahim. Ibrahim alaihissalam yang adalah kakek kalian. Ibrahim ini Bani Israel kembali kepada dia, orang-orang Arab juga kembali kepada dia. Semua Quraisy keturunan Ibrahim. Ya. Semua keturunan Bani Israel adalah keturunan Ibrahim. Makanya Allah mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin." Lengkap. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik. Ibrahim bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan juga musyrik seperti Quraisy. Dan mereka ini semua Yahudi, Nasrani, Quraisy, nenek moyang mereka Ibrahim. Nenek moyang mereka Ibrahim, ya. Maka Allah angkat sosok Ibrahim, bagaimana Ibrahim dulu anti penyembahan terhadap berhala. Bahkan dia pernah ribut sama bapaknya gara-gara menyembah berhala. Ya, kalian sekarang Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya kok malah nyembah berhala? Ya. Atattakhidhu asnaman alihah. Kenapa kau menjadikan patung-patung sebagai sembahan-sembahan? Dan secara logis, patung-patung, ya, kalau mereka bisa memberi manfaat dan mudarat, ya, kenapa harus banyak? Kalau Tuhan, kenapa harus banyak? Kenapa harus banyak, ya? Berarti mereka tidak bisa beri mudarat. Ya, kalau satu bisa beri mudarat, sudah yang lain tidak diperlukan, ya. Kalau Tuhan banyak, berarti Tuhan enggak sempurna. Tuhan tidak sempurna. Seperti ketika Nabi berdakwah di Mekah, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. 360 berhala di sekitar Ka'bah yang disembah oleh orang-orang ke kota Mekah karena Mekah adalah pusat kebudayaan kesyirikan. Semua orang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di situ. Ekonomi jalan, ya. Di antara sebab disebut oleh para ulama kenapa mereka tidak mau Muhammad ini dakwahnya jalan karena akan mengurangi ekonomi. Duniawi sebenarnya pikiran mereka. Ini Muhammad kalau bikin dakwah di sini, akhirnya Mekah orang-orang karena orang punya apa berhala-berhala favorit. Kabilah sana punya favorit berhala ini, kabilah sana punya favorit berhala ini, maka berhala itu semua taruh di situ, tinggal datang semuanya. Mereka menjadikan pusat kebudayaan keagamaan di kota Mekah, ya. Dakwanya Muhammad ini bikin masalah, ya. Di antaranya pertimbangan ekonomi. Ya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Setelah itu Allah berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Wa liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dari Ibrahim beriman dan dia tambah semakin yakin ketika dibukakan kerajaan Allah diperlihatkan kepada Ibrahim. Allah alam apa diperlihatkan, tapi yang jelas Allah perlihatkan kepada Ibrahim. Ya, Allah perlihatkan kepada Ibrahim, ya. Dan Ibrahim semakin yakin, ya. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam, ya, ini sosok yang menakjubkan, ya. Kalau kita baca sejarah Ibrahim, dia sendirian berhadapan dengan satu negara seluruhnya. Kalau Ashabul Kahfi, mereka 7 orang dilawan satu negara, ya. Ibrahim sendirian lebih hebat lagi. Ashabul Kahfi 7 orang ditemani anjing nomor 8. Tapi kalau ini sendirian. Bapaknya, semuanya musuh dia. Ya, semuanya musuh dia, ya. Dan dia tegar Ibrahim. Ya, tegar Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulailah Ibrahim berdakwah. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Yang perlu saya ingatkan ikhwan sebelum saya menyampaikan ayat ini, ya. Ada sebagian orang memahami bahwasanya Ibrahim dahulu lahir kosongan,
belum tahu tauhid, kemudian dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia lihat rembulan, oh ini Tuhanku, ternyata hilang, oh bukan Tuhanku. Lihat bintang, oh ini Tuhanku, tinggi, jauh, ternyata bukan Tuhan. Lihat matahari, oh ini lebih besar, ternyata hilang, bukan Tuhan. Dia mencari Tuhan, akhirnya dia percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian orang dan itu tidak benar. Ibrahim alaihissalam lam yakun nadhiran. Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Wa innama kana munadhiran. Sungguhnya dia sedang berdebat dengan kaumnya. Dia sedang berdebat dengan kaumnya. Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya, ya. Dan ini sudah Ibrahim lakukan sebelumnya ketika berdebat dengan para penyembah berhala. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Ibrahim berasal dari Babil. Ibrahim berasal dari Babil. Babil itu di Irak atau Irak, Babilonia, ya. Kemudian beliau berdakwah kepada dua kaum, mendakwahi dua model kaum. Yang pertama adalah kaum penyembah benda-benda bumi. Maksudnya berhala. Ini di mana? Di Babil. Di Babil. Di kampungnya sendiri. Raja Namrud. Kemudian yang kedua adalah kaum para penyembah benda langit. Penyembah benda-benda langit. Ini di mana? Maksudnya bintang, bulan, dan matahari. Taib. Ini di mana? Di Syam. Di Syam, ya. Jadi Ibrahim pertama kali dia mulai dakwahnya dia di Babil. Di Babil, dakwahi bapaknya, didakwahi orang kampungnya semuanya, ya. Akhirnya dibakar Ibrahim, kemudian diusir. Ketika diusir dia pergi ke negeri Syam. Di sinilah kemudian menikah dengan Sarah. Kemudian dia bertemu dengan model manusia lain menyembah benda-benda langit, benda langit, bintang, bulan. Sepertinya terpengaruh mungkin dengan filsafat atau yang lainnya. Intinya dia menemukan dua model manusia. Dia menemukan model manusia. Adapun ketika Ibrahim alaihissalam di Babil, dia juga berdialog dengan kaumnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya dan yang lainnya, ya. Yang Ibrahim ketika kaumnya sedang pergi lagi bikin perayaan di luar kota, maka dia pun faja'alahum judzadan, maka dia pun hancurkan patung-patung. Kecuali yang paling gede dia biarin aja. Ketika kaumnya datang, dia mengatakan man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang hancurkan patung-patung kami? Sungguhnya dia orang yang zalim. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada anak muda, fatan, masih muda Ibrahim. Ada yang mengatakan belasan tahun. Nekat, ya, belasan tahun. Namanya Ibrahim. Datangkan kemari di hadapan manusia, kita permalukan dia. Datanglah Ibrahim. Mereka ditanya sama orang-orang itu, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau yang menghancurkan sembah Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kata Ibrahim, enggak. Kata Ibrahim, "Bal fa'aluhu kabiruhum hadza." Yang hancur ini yang patung yang gede. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Ibrahim sedang berdialog. Jadi dia seakan-akan ada semacam sandiwara untuk buat mereka berfikir. Ketika tanya, kau yang hancurin? Bukan, ini yang gede ini. Yang gede ini yang hancurin. Coba tanya yang dihancurin. Siapa yang kasih hancur kalian? Dijawab yang gede paling hancurin. Apalagi disebutkan Ibrahim kapaknya digantung di Tuhan yang gede. Tuhan yang gede. Seakan-akan Ibrahim bilang Tuhan gede tidak terima ada Tuhan-Tuhan saingan. Dihancurin semuanya. Akhirnya mereka mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka tunduk, mereka malu, mereka mengatakan, ya Ibrahim, kau sudah tahu ini ngomong, ini Tuhan-Tuhan enggak bisa ngomong. Maka ketika mereka ucapkan dari mulut mereka, ini patung-patung enggak bisa ngomong, Ibrahim habisi mereka. Apa kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa begini, tidak bisa beri mudarat, tidak bisa bermanfaat? Tapi Ibrahim diskusi, dia seakan-akan bersandiwara sehingga mereka paham bahwasanya ya yang hancurkan memang dia. Tapi dia bikin sandiwara agar mereka tahu bahwasanya mereka menyembah patung-patung yang tidak bisa apa-apa. Ketika Ibrahim pindah ke Syam, dia bertemu dengan penyembah matahari, rembulan dan bintang. Dan dia juga tidak sedang mencari Tuhan, ya. Makanya kata Ibnu Katsir, lam yakun nadhiran wa innama kana munadhiran.
Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan. Tapi sedang berdebat. Nanti kita akan jelaskan. Makanya di ayat ini akan jelas sekali, sedang berdebat. Kenapa demikian? Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Ya. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Dalilnya banyak. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana minal musyrikin" dalam beberapa ayat. Ibrahim tidak pernah di masa lalu. Kan ini maksudnya pas. Di masa lalu tidak pernah syirik sama sekali. Tidak pernah syirik. Tidak pernah musyrik. Ini ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam ayat yang lain, lam yakun minal musyrikin. Lam yakun minal musyrikin. Di sini lam masuk ke kana, yakun harfu qalabin, yaitu fi'il mudhari' dirubah menjadi past. Maknanya sama. Di masa lalu sama sekali tidak pernah musyrik. Dalam ayat yang lain ada juga Allah menyebutkan apa? Allah memberikan rusdahu min qabl. Allah memberikan dia hidayah sebelumnya. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam tidak pernah syirik sama sekali. Terus apa yang dia lakukan? Dia sedang berdialog. Karena dia berhadapan dengan para penyembah bulan, dia seakan-akan melihat bulan. Hadza rabbi. Inilah Tuhanku sebagaimana persangkaan kalian, ya. Ini Tuhanku. Oh, ternyata bukan. Ketemu lagi dengan penyembah bintang. Oh, ini Tuhanku. Bukan maksudnya dia meyakini Tuhan, tidak. Tapi dia seakan-akan seperti ikut cara mereka. Ini Tuhan ya. Atau makanya Al-Qurtubi mengatakan dengan dua penafsiran. Mungkin Ibrahim mengatakan ini Tuhanku, kayak begini Tuhanku. Loh, kok hilang? Seperti tanda tanya. Ini matahari Tuhanku. Oh, kok hilang? Berarti bukan Tuhan, ya. Atau seperti sesuai dengan keyakinan mereka, ya. Ya, seperti keyakinan mereka, ini Tuhanku sebagaimana kalian yakini, ternyata enggak pantas jadi Tuhan. Jadi dia sedang berdialog, ya. Seperti Allah dalam Al-Qur'an juga menyebutkan syurakai. Aina syurakai alladzina kuntum? Mana kesyirikanku? Syarikat-syarikatku? Padahal tidak ada syarikat bagi Allah, tapi Allah berbicara sesuai dengan keyakinan mereka. Aina syurakai? Mana syarikat-syarikatku? Ya, padahal tidak ada syarikat bagi Allah, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Mana sekutu-sekutuku? Tapi Allah berbicara sesuai dengan keyakinan mereka dalam rangka untuk mengejek mereka. Baik, kita bacakan ayatnya. Kalau ada yang bawa terjemah silakan dibuka. Baik. Pertama saya bacakan, saya kembali lagi, ya. Allah sudah sebutkan di awal, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah tetapkan Ibrahim mendakwahi ayahnya yang menyembah berhala, apakah kau menjadikan berhala sebagai patung-patung sebagai tuhan-tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaum sesat. Ibrahim sudah bertauhid, bahkan membantah kesyirikan. Kemudian Allah katakan lagi, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami telah tunjukkan keagungan kami di langit dan di bumi, di mana-mana, agar Ibrahim terjadi termasuk orang yang yakin. Setelah itu Allah mengatakan falamma, pakai fa. Kemudian fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan tertib, urutan. Jadi Ibrahim sudah yakin dulu. Sudah yakin, sudah bantah bapaknya, sudah bantah kaumnya, baru ada kisah ini. Falamma janna alaihi lailul ra'a kaukaba. Tatkala tenggelam malam dia lihat bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Sebagian orang mengatakan Ibrahim cari Tuhan, padahal enggak. Ibnu Katsir sudah menjelaskan. Ibrahim tidak pernah syirik. Dia sedang berdebat sama orang-orang yang menyembah bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Maka tadi Al-Qurtubi membawa 2 tafsiran mengatakan seakan-akan Ibrahim berkata, ini Tuhanku sebagaimana yang kalian yakini. Atau dalam bentuk pertanyaan, apakah ini Tuhanku? Pantaskah jadi Tuhanku? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bulan tersebut redup, hilang, aku tidak menyukai yang hilang, ya. Kemudian dia bertemu dengan para penyembah rembulan. Falamma ra'al qamara bazighon. Tatkala melihat rembulan muncul, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bisa diartikan apakah ini Tuhanku atau inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian yakini? Falamma afala, tatkala rembulan hilang, qala, perhatikan, la illam yahdini rabbi, kalau bukan Allah beri petunjuk kepadaku,
Dia sudah ngomong di tengah-tengah, la akunanna minal qaumidz dzalimin. Sungguh aku termasuk orang yang sesat. Dia ngomong di tengah, berarti dia sedang berdialog. Ya. Kalau bukan Allah beri petunjuk kepada aku termasuk orang sesat. Falamma masih lanjutkan lagi. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Tatkala melihat matahari, dia sudah bilang saya dapat petunjuk dari Allah. Ini menunjukkan jelas dia sedang berdialog. Karena di tengah-tengah dia mengatakan, kalau bukan Allah beri petunjuk kepada aku sudah nyembah bintang-bintang, rembulan dan yang ini semua. Tapi Allah beri petunjuk kepada aku. Setelah itu Allah lanjutkan lagi. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku, hadza akbar, ini yang paling besar. Falamma afalat, tatkala matahari hilang, terbenam, qala ya qaumi, langsung dia mengatakan, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri pada kesyirikan kalian. Nampak sekali dia sedang berdialog. Aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian sembah semuanya, bintang, rembulan, matahari, aku berlepas diri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Sungguhnya aku arahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam kondisi hanif. Hanif itu adalah condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah musyrik sama sekali. Lam yakun minal musyrikin, tidak pernah musyrik sedetik pun sama sekali. Ya. Kemudian Allah berkata, wa hajahu qaumuhu, kaumnya mendebatinya. Jelas ini kata Ibnu Katsir menunjukkan mereka sedang berdebat. Wa hajahu qaumuhu, maka kaumnya mendebati dia. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan, kata Ibrahim, kalian ingin mendebatku, berargumentasi kepadaku tentang Allah, ya. Padahal dia telah beri petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a, dan aku tidak takut dengan sembahan-sembahan yang kalian sembah kecuali Allah menghendaki sesuatu menimpa diriku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, dan ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Jadi rupanya Ibrahim ditakut-takuti oleh mereka. Wahai Ibrahim, hati-hati kau. Jangan kau cerca bintang, jangan kau cerca rembulan, jangan kau cerca matahari. Kau akan kualat, kau akan terkena macam-macam lah mereka takuti. Makanya Ibrahim mengatakan, wala akhafu ma tusyrikuna bi. Aku tidak takut dengan yang kalian sembah. Kalian mau nakut-nakuti aku dengan apa yang kalian sembah? Aku tidak takut. Kemudian Ibrahim berkata, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku takut dengan sembahan-sembahan kalian sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah? Aneh. Ya, seharusnya yang takut kalian bukan aku. Kalian takut-takuti aku dengan bintang-bintang, rembulan dan matahari. Sementara kalian tidak takut berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yunazil bihi alaikum sultana, yang tidak ada dalilnya dari Allah untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang dialami oleh para anbiya, ya. Ya, seperti yang dialami oleh Nabi Hud. Ya. Perkataan kaum Ad, qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata mereka, wahai Hud, ya, kau tidak datangkan dalil bahwasanya kau adalah utusan Tuhan. Dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami gara-gara dakwahmu. Wa ma nahnu laka bimu'min, kami tidak bakalan beriman kepada engkau selama-lamanya. Inna qulu, kami juga ingatkan kepada engkau wahai Hud. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hati-hati, kau akan kena kualat dari Tuhan-Tuhan kami. Enggak usah semua Tuhan kami, sebagian Tuhan kami akan kasih kau kualat wahai Hud. Hati-hati. Ya. Itulah mereka nakut-nakuti Hud, Nabi Hud. Maka Nabi Hud mengatakan, ya, inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kata Ibrahim, kata Nabi Hud alaihissalam, aku mempersaksikan Allah dan kalian persaksikanlah. Aku berlepas diri di sembahan-sembahan kalian seluruhnya. Fakiduni jami'an, kalian suruh Tuhan-Tuhan kalian semua bersatu padu, bikin makar kepadaku, tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda, bikin makar kepadaku sekarang ini juga. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku tawakal kepada Allah. Jadi mereka nakut-nakuti Nabi Hud tidak takut. Sekarang mereka nakut-nakuti sebelumnya, setelah itu mereka nakut Ibrahim karena Nabi Hud lebih dahulu. Kebiasaan orang musyrikin seperti itu, nakut-nakuti Nabi Ibrahim. Kalau hati-hati kau gini, ditakut-takutin. Kau mencela rembulan, mencela matahari, hati-hati kau Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan apa? Alaihissalam, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku takut kepada Tuhan-Tuhan kalian sementara kalian tidak takut kepada Allah? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapa dari antara dua kelompok yang harusnya lebih utama untuk mendapatkan keamanan dan terhindarkan dari ketakutan?
In kuntum ta'lamun, kalau kalian punya ilmu. Di sini Ibrahim mengatakan, seharusnya dia mengatakan begini, saya yang harus lebih merasa aman daripada kalian. Tapi Ibrahim alaihissalam dengan kelembutannya dia menggunakan kata fa'ayyul fariqaini. Siapa di antara dua kelompok? Kelompok musyrik atau kelompok muwahhid yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? Kalau kalian punya ilmu, harusnya kalian mikir. Kata para ulama, Ibrahim alaihissalam, ia itu tidak ingin mentazkiyah dirinya, tidak ingin mengatakan saya tentu lebih, tapi dia menggunakan kalimat kelompok mana, dan dia termasuk dalam kelompok muwahhid. Dia tidak langsung mengatakan saya lebih berhak untuk aman daripada kalian, tidak. Tapi dia mengatakan fa'ayyul fariqaini, mana di antara dua kelompok. Dan ini adalah uslub dalam berdebat. Terkadang metodenya kita rendahkan agar dia mau mendengar. Kata para ulama, Ibrahim menggunakan kalimat tersebut fa'ayyul fariqaini agar mereka mau mendengar hujah-hujah dia. Tapi kalau dia mengatakan saya, kalian sesat, susah. Mungkin mereka tidak mau dengar. Sama seperti Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang musyrikin Arab, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami atau kalian di atas petunjuk atau sesat. Padahal jelas mereka sesat. Tapi seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan wa inna au iyyakum, kita ini antara kami dengan kalian siapa yang sesat kita lihat ya. Jelas mereka yang sesat. Ya. Tapi itu kata-kata dalam berdiskusi agar mereka mau mendengar dialog atau argumentasi yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dan siapakah di antara dua kelompok yang lebih utama untuk mendapatkan keamanan, dihilangkan rasa takut jika kalian berilmu, tentu yang bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Ya, ini berlaku dunia maupun akhirat. Orang yang semakin bertauhid hatinya semakin tentram. Kondisi apapun ada mungkin kegelisahan tapi dia lebih tentram. Kenapa dia bertauhid? Dia bersandar kepada Rabbul Alamin. Dia tidak menyandarkan hatinya kepada dunia, dia tidak menyandarkan hatinya kepada atasannya, dia tidak menyandarkan hatinya kepada perusahaannya, tapi dia sandarkan kepada Allah sambil berikhtiar. Ya, maka orang semakin bertauhid semakin merasa tentram dalam hatinya. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat tatkala hari kiamat, tatkala hari kebangkitan, tatkala di padang mahsyar, tatkala yaumul hisab, tatkala di mizan, tatkala di sirat, maka yang paling utama mendapat hidayah, petunjuk adalah orang-orang yang bertauhid. Ini perkataan Ibrahim kepada mereka. Jadi maksud dari firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Kezaliman sini maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana kita pernah bahas dalam kitab tauhid, bahwasanya kezaliman sini maksudnya kesyirikan, ya. Jadi semakin orang bersih dari kesyirikan, dia semakin aman, semakin tenang. Semakin orang berusaha untuk mengikhlaskan niatnya, jauh dari ingin pengakuan masyarakat, jauh dari ingin dipuji oleh masyarakat, dia semakin tentram, dia semakin aman, dia semakin bahagia, dia semakin mendapat hidayah. Setelah itu Allah berkata, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Itulah hujjah kami, ucapan Ibrahim tadi, yang Ibrahim dialog tadi, itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Berarti Ibrahim sedang berdialog, bukan sedang mencari Tuhan. Itulah hujjah kami, argumentasi kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu maha bijak dan maha mengetahui. Siapa yang berhak untuk diangkat derajatnya? Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhmul Munir, ya, tafsirnya selain Adwaul Bayan, dia mengatakan bahwasanya dalil bahwasanya orang kalau dikasih hujjah yang kuat untuk bisa menguatkan tauhid, membantah syubhat-syubhat ahlu syirik, maka dia telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memperjuangkan tauhid dan membantah hujjah-hujjah orang yang menyeru kepada kesyirikan. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu maha bijak dan maha mengetahui. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.